Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Ketika admin judul BBGST belum menggunakan trik spam komen di YouTube demi mencari pelanggan, pucak kata gue teh. Terdapat seorang babang bernama Yoga yang direkomendasikan oleh sepupunya untuk menemui bapaknya yang akan segera wasted. Karena sepertinya si bapak akan memberikan pesan immortal ke anak-anaknya yang membuat Yoga berpikir, wah akhirnya bisa jual sawah pakai daftar Halode. Enggak dong, pakai top up kakek Zeus. Bisa jadi ayah mau bagi-bagi warisan. Nah, anak-anak yang begini nih, udah begundal pecandu judol, ujung-ujungnya apa? Ya bundir anjing. Tak berselang lama, dengan kondisi rumah zaman Mega Platinum, si bapak yang udah mau menghembuskan kentut terakhirnya bukannya memberikan warisan ke anaknya, melainkan melimpahkan hutang. Membayar hutang penyembuhan ayah. Karena Yoga disuruh bantu abangnya yaitu Aris untuk patungan bayar pengobatan bapaknya yang lupa daftar BPJS. Mendengar itu tentunya cangkem Yoga langsung membalas dengan makian agar bapaknya segera mengembuskan bau jigong terakhirnya dan lalu rumah ini bisa dijual. Ayah bukannya ninggalin warisan uang tapi warisan hutang. Hasil dari makian itu, abangnya langsung datang karena setelah keluarnya kata-kata makian itu, jantung bapaknya selesai berdetak seperti genderang mau terang. Ketika penguburan bapaknya, Yoga pun menggunakan kesempatan ini untuk menilap surat warisan terakhir bapaknya, yaitu sertifikat tanah yang akan diwakafkan. Gak ada yang tahu gua ngambil nih sertifikat. Namun saat hendak lockout, datanglah abangnya yang berhasil mencium aroma kebegunalan adiknya, sehingga terjadilah adegan dorong-dorongan di perhutanan yang ujung-ujungnya ya Aris pun nyungsep ke sungai. Meanwhile, in our universe. Buset, kecebur sungai dangkal pun bisa meninggal. Setelah kepergian bapaknya, ternyata Aris ikutan OTW menyusul bapaknya yang lagi menggelar pengadilan di akhirat seberapa banyak dosa-dosanya ketika berada di dunia. Sedangkan istri Aris akan menjadi santapan Yoga karena kebetulan Yoga adalah mantannya. Dan Yoga binatang. 1 minggu pun berlalu, kini Yoga udah memiliki mobil Avanza warna silver karena Chloe hitam takut disangka Intel yang lagi buka rental. Dimana dengan sisa uang warisannya, Circle Yoga yang emang goblok sedari lahir memberikan Yoga tutorial agar jadi kaya raya tanpa korupsi lalu ditangkap oleh KPK, ditangkap Kejaksaan Agung. Kamu itu bisa kaya raya dari hasil judi online. Itu dia, melalui judai online. Goblok. Orang mana sih yang kaya raya dari judol? Yang ada pada bundir anjing. Alhasil mendengar saran dari seorang barudak dajal, hari itu juga Yoga langsung mengeksekusinya. Kali 500. Anjas, jangan ditiru ya guys ya. Lu bermain judol sama dengan lu manusia goblok lahir batin. Dimana setelah jackpot, uang itu dipakai menggelar party ala-ala Sono Horeng versi Little Bit-nya, sampai mendatangkan sosok penceramah handal ke sana, yaitu Pak Ustadz kawasan Nganjuk yang seketika memberikan mereka semua tutur kata karena lagu yang diputar oleh Yoga tidak sesuai selera warga Jatim. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah berkecukupan. Kehidupan Pak Ustadz lebih miskin dari saya dulu. Mendingan sekarang Pak Ustadz pulang. Asipik. Keesokan harinya, Sadina istri Aris membuka usaha cuci gosok dan Yoga mendengar usahanya seketika ingin ikutan digosok oleh Dina. Memang ini waktu yang tepat buat gua deketin Dina lagi. Nggak apa-apa bang, deketin aja. Anggap aja meneruskan perjuangan Aris dalam menafkahi rumah tangganya. Karena hari itu juga Yoga mendatangi rumah Dina dengan membawa segelintir buah tangan. Itu Om Tony bawa apaan? Ya elah, pakai nanya. Jajan itu kids, Omu mau deketin mamahmu itu. Dan saat masuk ke dalam, Yoga binatang pun pura-pura menjadi pria yang baik hati dan tidak sombong dengan ingin menafkahi ponakannya setelah bapaknya meninggal. Itu pun agar Dina mau memberikan bintang 5 ke Yoga, mengecap Yoga sebagai makhluk alim sama seperti abangnya. Karena waktu Bang Aris meninggal aku nggak datang. Tugas keluar kota waktu itu. Keluar kota bapak kau, kayak punya kerjaan aja lu bang. Nah, 2 minggu pun berlalu, Dio yang udah kagak ada niatan puasa lagi setelah bapaknya wasted kembali disemangati oleh maknya yang berjanji akan top up bapak baru. Iya mah, Gio bakal puasa sampai tamat. Buset, sampai tamat? Tamat apa nih kids? Tamat sekolah? Sehingga mendengar itu membuat Dio langsung semangat berpuasa, bahkan akan puasa sampai tamat sekolah. Para member masjid pun ketar-ketir denger ini.
Di hari itu juga datanglah si botak doang tapi kagak buka podcast yang kedatangannya ingin menagih hutang biaya pengobatan mertua Dina. Namun karena kagak ada uang, saat ingin dilakukan pengunboxingan rumah, datanglah Yoga Binatang sebagai penyelamat bumi. Berapa nomor rekening lu? Nanti gue lunasin secepatnya. Bahkan karena pencaperannya membuat seorang mama malam harinya begitu sangbrut dengan Yoga dan merekomendasikan Dina untuk mendekatkan diri dengan Yoga. Kamu kenapa gak nikah aja sih sama Tony? Emak-emak stres masa adik suami sendiri disuruh check out anjing. Kemudian besoknya saat Yoga ingin GB pahala, datanglah Yangnya yang mengajarkan bermain judol karena kebetulan si Ayang adalah admin dari Kamboja yang sering spam komen di YouTube gua sampai gue mencari cara mengatasinya. Ternyata caranya cuma satu, yaitu nonaktifkan komentar. Saat nyusahin banget anjing. Namun kehadirannya kagak dipedulikan oleh Yoga, sehingga mbak-mbak begundal bernama Ranti ini harus menjadi Intel Pentium keluaran 2011 untuk mengikuti si Ayang yang ternyata datang ke rumah seorang janda anak satu. Oh ya Dina, kita buka puasa bersama ya. Tony kayaknya perhatian banget sama perempuan itu. Bisa-bisanya pacaran tapi kagak tahu silsilah keluarga. Tapi ternyata tujuan Ranti mendekati Yoga Binatang bukan untuk melepaskan kehangatan rahimnya, melainkan, aku udah gak bisa lagi porotin Tony. Ya, beginilah guys, beberapa woman jika kita menemukannya di saat karir kita lagi di puncak-puncaknya. Malam itu juga saat mereka buka puasa bareng, akhirnya kata-kata yang udah lama dibendung oleh Yoga pun keluar setelah dirasa ponakannya nyaman dengannya, termasuk juga Dina. Aku masih sangat mencintai kamu, Din. Karena dengan kata-kata ini membuat Aris sangat ingin bangkit dari kematian, namun akibat negara Konoha ini bukan negara Konoha di Naruto yang sama cuman presidennya doang, itu pun Tsunade dilantik setelah berhasil melengsarkan Minato, membuatnya harus tetap staycation di neraka sambil mendengarkan istrinya berkata seperti ini. Aku butuh waktu buat mikir. Awalnya sih lega nih ya, masih bisa dipertimbangkan, tapi ketika tutur ini keluar, aku berencana aku mau ajak kalian berdua umroh. Dina pun auto senyum sembriwing karena tak perlu capek-capek ke Mekah jalan kaki, apalagi ada yang dandan sepeda anaknya untuk menuju Mekah ya. Beginilah guys, tutorial menembak woman harus dimingi-mingi dulu saat. Keesokan harinya baru aja mau OTW, datanglah si lampir yang kagak tahu malu. Kamu ngapain kesini? Kamu harus traktirin aku. Cewek apaan ini anjing datang-datang minta traktiran? Karena Yoga kagak mau mentraktirnya, keluarlah ancaman dari cangkem Ranti. Aku bakal kasih tahu dia semuanya, termasuk kamu suka main judi online. Yang membuat Yoga seketika harus mentransferkannya uang sebagai uang tutup cangkem. Pentingnya menghapus jejak kehidupan sebelum memulai kehidupan yang baru. Hari itu juga ternyata Yoga OTW rumah Dina untuk menggelar pernikahan setelah kemarin diiming-imingi OTW Mekah tanpa perlu jalan sambil melakukan live TikTok. Yo jadi punya papa baru, Papa Tony. Ya kan, Ma? Anjas, janji emakmu akhirnya terrealisasikan ya kids. Selesai pernikahan, kini mereka ditampung di rumah Yoga yang lebih besar. Namun baru aja sehari menikah, besoknya begundal BBGST mbak-mbak ini udah join untuk menghancurkan rumah tangga Yoga dengan cara... Mas? Itu dia, jantung Yoga auto senam 4 sehat 5 sempurna. Namun untungnya Yoga langsung buru-buru pergi dengan alasan kalau mbak-mbak berbaju kuning ini adalah teman kantornya. Kalau di dunia nyata, nggak usah ngarep lu mau diajak ngomong bang. Malam harinya Yoga pun bertemu dengan Yanti di sebuah kos-kosan tempat pengicikiwilannya selama ini, sekaligus tempat bermain judolnya karena kalau rungkat udah tersedia tali tambang 2 meter yang siap menggantungnya. Di mana pertemuan mereka karena takut Ranti mencepukan Yoga ke istrinya yang baru sehari menikah dan belum proses memiliki anak. Alhasil agar tak dicepukan, Ranti pun mengancam seperti ini. Dan kamu harus ngabisin uang kamu sama. Bener-bener woman vacuum cleaner. Keesokan harinya, karena kemarin udah deal-dealan selalu ada dan selalu menghabiskan uang saat bersama Ranti. Ketika mereka mau makan bareng, tiba-tiba telepon dari Ranti pun masuk. Jadi daripada dicepukan, Yoga pun beralasan kalau ada kesibukan di kantor. Namun Tuhan berkehendak lain karena saat akan mengantar anaknya ke sekolah. Kenapa mereka belanja di butik? Anjas, langsung keciduk cuy. Sehingga saat disamperin, Yoga yang memang pemain plus membuayakan sejak dini, kebetulan ia dibesarkan di kebun binatang, makanya namanya Yoga Binatang. Ia pun beralasan kalau pergi bersama Ranti hanya untuk membelikan istrinya kado. Buset dah, otaknya di mana anjing, ngapain beli kado sama woman lain saat?
Alhasil karena merasa udah males pakai banget main belakang takut ketahuan oleh istrinya, akhirnya si Yoga bisa berpikir jernih dengan kagak memperdulikan ancaman dari cangkem Ranti setelah berpikir semua orang pasti ada masa lalunya dan semua orang layak membuka lembaran baru. Anjas. Nah, di malam harinya Dina pun menerima sebuah pengteroran yang tentunya itulah dari Mbak Ranti Kiranti setelah kemarin memutuskan hubungan kerja dengan Yoga akibat udah kagak mau diporotin. Bahkan besoknya Mbak Kiranti ini kembali berulah dengan melakukan pengteroran part 2-nya dengan menaruh surat cinta dari Starla di atas anaknya Dina sehingga saat dibaca oleh Dio, buset dah ini bocil sekolah SD apaan rambut kayak helm barbarian anjing panjang banget. Ini kayaknya beneran teror. Ia pun melapor ke emaknya kalau dirinya terkena teror. Di sisi lain, rupanya si Babang Yoga Binatang masih suka melakukan judol sampai membuatnya hari ini frustasi karena gagal JP. Nah, kalau ada suara teriakan kayak gini, udah tahu kan rungkatnya berapa? Pemain rungkat admin judol full senyum cuy, makanya jangan main judol. Tapi ternyata aksi rungkatnya divideokan oleh Ranti dan dikirim ke WA Dina. Lah, dapat nomornya dari mana? Meskipun Dina kagak ngerti apa isi dari video tersebut. Untung istrinya kudet. Nah, besoknya Dina kembali menerima teroran berupa Kang Paket yang membawakannya paket random di mana saat dibuka surprise. Isinya foto Ranti dengan Yoga dengan ekspresi keren banget buang. Malam harinya Yoga Binatang kembali membinatangkan dengan top up sebanyak-banyaknya untuk melakukan perburuan JP, tapi bukannya jackpot yang ada makin rungkat. Aduh, kali-kali ini kan yang nyangkut bro. Nyangkut apa sih anjing? Di pagi harinya ternyata Yoga belum pulang semalaman akibat menggalau di depan pintu tempat nongkrongnya sambil ditemani tali tambang 2 meter. Dimana saat lagi memikirkan kemana pergi sang suami, datanglah berita duka karena emaknya sakit, mungkin bentar lagi akan menyusul besannya menuju alam baka. Gelap. Alhasil hari itu juga si Dina langsung pulang, sementara Yoga malam harinya baru balik ke rumah yang langsung disambut oleh tetangganya dengan memberikan pesan kalau Dina udah pulang kampung akibat emaknya sakit. Baru aja pulang, si Yoga langsung berbohong dengan cangkemnya yang seperti dobleh, berpura-pura menjadi si paling sakit hati untuk meminjam uang 50 juta agar Dina bisa dibawa ke rumah sakit. Dan karena rakyat kita orangnya baik-baik, tidak lupa gelarnya sebagai SDM Deep Web. Mas Tony kirim ya nomor rekeningnya, nanti saya transfer. Tentunya sangat mudah bagi Yoga mendapatkan uang 50 juta pakai modal kakek Zeus. Beginilah guys, kalau kalian udah kecanduan, bentar lagi meet and greet pakai tali tambang dah itu. Singkat cerita, beberapa minggu pun berlalu, akhirnya Dina udah pulang dari rumah emaknya di kampung. Namun saat sampai, datanglah NPC yang kemarin dipinjemin uang oleh Yoga Binatang. Katanya dirawat di rumah sakit di kampung. Abis operasi kan? Dina yang merasa kagak sakit membuat mama NPC ini terpanikan karena uang 50 jutanya udah ditransfer ke Yoga Binatang. Bahkan selain beliau, ternyata seorang NPC lagi datang untuk menagih hutang Yoga 50 juta karena uang itu hasil dari pelangap-pelongo di jalan. Lihat sendiri, tanda tangan siapa di sini. Nah, keesokan harinya, seorang NPC kembali datang untuk minjam uang dan nominalnya selalu sama, yaitu 50 juta. Buset dah, total hutang udah 190 juta, anjing udah kecanduan judol kelas akut ini mah. Di sisi lain, anak Dina yang sekolah di sekolah dasar negeri Wibu, yang kali itu tiba-tiba dijemput oleh Ranti dan bisa-bisanya gurunya kagak melarang padahal orang kagak dikenal. Alhasil saat Dina datang terpanikanlah ia karena melihat anaknya udah lockout dijemput oleh orang random. Malam harinya mengetahui Dio udah menghilang dari LAN membuat Yoga menyalahkan istrinya padahal dirinya begitu membinatangkan kagak memperdulikan anaknya. Gio itu anak kamu, bukan anak aku. Tapi tanpa membunyikan suara gentong dan gamelan karena mengira anaknya diculik demit, tiba-tiba dari luar datanglah Dio yang tanpa lecet pemakaian sedikit pun. Karena kata Dio, ia cuma ditraktir makan malam oleh Ranti yang besar kemungkinan dalam makanannya udah diisikan serpian spak Borneo agar Dio bisa wasted 1 bulan kemudian. Nah, di malam itu juga, entah ini para warga tahu tengah malam atau kagak, bisa-bisanya datang ke rumah Yoga untuk minta sertifikat tanah wakaf dari bapaknya yang dijanjikan itu. Tapi karena sertifikatnya udah dijadikan uang oleh Yoga, ia pun beralasan kalau kagak tahu apa-apa dan menyuruh menanyakannya kepada rumput yang bergoyang. Waduh, rumputnya SPLC dong. Mana saya tahu. Kalian tanyakan sendiri sama makamnya. Lah, panggil temen Babang Firdaus yang punya gunung uranium aja bang, bisa bangkitin orang mati.
Hari demi hari Dina pun merasakan suaminya makin kurus, padahal kita semua bisa tebak dari gerak-geriknya yang selalu stay di HP. Wah, tentunya kemarahannya karena gagal sepik. Bahkan selain perubahan bentuk badannya, perubahan bentuk sifatnya juga semakin kelihatan saat diajak buka puasa bareng meskipun Yoga menganut kepercayaan satanisme karena ia lebih memilih mengunboxing rumah untuk mengambil sertifikat rumah bodo amat mengenyangkan perut akibat bagi Yoga kemenangan kakek Zeus lebih berarti ketimbang cacing-cacing di perutnya yang kelaparan. Pekerjaan yang bisa mendatangkan kekayaan dalam sekejap. Lah, bisnis skincare? Ngepet maksudnya? Alhasil mendengar Yoga mengaku kalau ia pengguna judai online membuat Dina hanya bisa bernangis ria apalagi nama mereka udah masuk ke dalam kakak Yoga. Yoga binatang. Keesokan harinya uang full berisi amplop coklat pun udah ada di tangan Yoga yang tentunya membuat admin judul full senyum. Ini kan yang kalian cari spam komentar di mana-mana wahai makhluk anjing. Hari itu juga Yoga menghabiskan uangnya untuk 1 kali permainan yang membuat dirinya makin frustasi sampai ingin menggantung dirinya di tiang jemuran. Tapi ketika Ranti datang katanya kekalahnya bukan dari nasibnya melainkan dari Dina yang selalu mendoakan suaminya untuk tobat. Tobat enggak, menggantung diri iya. Setelah kerungkatannya kini Yoga beraksi ngemaling di sebuah toko perhiasan. Anjas, kena ulti itu pala. Namun Yoga yang memiliki keahlian ngemaling, ia pun berhasil jackpot malam itu juga dan pulang ke rumah dengan selamat tanpa dibegal saat di perjalanan. Tapi bukan sosok begal yang mengikutinya dari belakang, melainkan sosok coklat yang hadir 2 orang di depan rumah Yoga. Ini surat perintah penangkapannya. Ya Allah. Kenceng banget laporannya ya, beda banget. Sayangnya Yoga bukannya menyerah, melainkan ia malah kabur ke tengah hutan yang ada harimau-harimau Melayanya. Dimana karena terpojok daripada menjadi samsak di dalam penjara karena Yoga tahu hukumannya pasti berbeda dengan sang koruptor. Ia pun malah memilih untuk melakukan meet and greet dengan keluarganya di akhirat dengan mencemplungkan dirinya ke dalam sungai. Kemudian film ini pun akhirnya ditutup dengan Dina yang kembali ke rumah zaman megalitikumnya, kembali hidup tanpa hutang karena seluruh uang permalingan Yoga dipakai bayar hutang. Wah, sungguh berkah sekali ya guys. Oke, gua Wisnu, stay wak-wak guys.